sebelum kita membaca, apa yang ada dalam buku itu, pasti di depannya itu ada pengantar, ya kan? Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai dengan kesimpulan. Dan saya ibaratkan bahwa tahun ini kita sedang membuat buku yang namanya Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Dan bab 1 mungkin awal tahun lalu sudah disampaikan siapa? Pak Bowie mungkin, ya. Lalu bab 2 disampaikan sama siapa saya tidak tahu, mungkin sama Pak Yong atau siapa ya. Lalu bab 3 saya sampaikan. Nah, saudara, saya akan menyampaikan garis besar yang ketiga. Dan tapi nanti arahnya juga ke judul buku ini, yaitu Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Ya, saya membahas tentang bab tentang menjaga semangat hidup. Menjaga semangat hidup. Tapi nanti ending-endingnya kita akan mengarah ke sana, ke judul buku, yaitu Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah putus asa. Karena itu ada lagu yang berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah putus asa untuk menunggu kita, supaya kita boleh dibangkitkan, supaya kita nggak boleh lemah. Dia tunggu kita. Waktu dia mendapati kita lemah, dia katakan, ayo nak bangkit, Ya. Tuhan tidak pernah putus asa. Seringkali manusia memang putus asa dalam menjalani hidup, tapi Tuhan kita dalam nama Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kita semangat. Ayo nak, bangkit. Kemarin saya menyampaikan satu tempat, saudara, sama dengan tema yang hari ini. Mungkin kalau saudara lihat di YouTube ada di sana, karena ada beberapa gereja yang memang live streaming di YouTube, dan ada beberapa hal-hal yang saya sampaikan di sana. Dan perlu kita tahu bahwa tidak semudah itu kita berkata, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus jadi seperti Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan itu tidak pernah putus asa. Tuhan itu tidak pernah patah semangat. Tuhan itu tidak pernah menyerah, saudara. Tapi kita seringkali menyerah. Nah, kalau orang itu mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu harus seimbang, begitu, saudara. Ya, contohnya begini. Kalau kita sedang berjalan bersama dengan teman kita, mungkin saudara pilih teman yang mana yang bisa berjalan dengan saudara ini. Orang yang mungkin temanmu ini, kalau diajak jalan tidak nyambung, diajak ngomong tidak nyambung, atau nyaman, gitu, istilahnya gini, sama. Jadi kalau kita semangat, lalu teman yang kita ajak berjalan dengan kita ini juga harus semangat. Jadi waktu kita berjalan sama-sama, itu ada nyambung, saudara. Tapi bayangkan kalau misalnya kita ini berjalan dengan teman kita, katanya ayo kita berjalan sama-sama, tapi waktu kita berjalan sama-sama, teman kita ini loyo. Kira-kira saudara sebagai teman gimana? Dijak ngomong gak semaur, ya enggak? Dijak ngomong gak nyambung, begitu ya kan? Saudara, kalau mau kita berjalan bersama Tuhan, kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia tidak pernah putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap semangat. Tetap semangat untuk menggenapi janjinya. Tetap semangat untuk menggenapi rencananya. Dia Tuhan yang tidak pernah putus asa. Tuhan tahu bahwa manusia gampang putus asa. Ya, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah putus asa. Ayo saudara, hari ini pesan yang saya kasihkan buat kita semuanya. Ayo kita menjaga semangat hidup. Tuhan kita itu Tuhan yang terlalu semangat dan sangat semangat untuk membawa kita masuk dalam perjanjiannya, untuk membawa kita benar-benar kita bisa menggenapi rencana yang sudah Tuhan buat, menggenapi rencana, menggenapi cerita yang sudah Dia buat. Dia tidak pernah putus asa. Sebab itu ayo kita semangat. Tuhan kita semangat, kita pun juga harus semangat itu. Jangan sampai kita ada yang putus asa. Karena orang yang putus asa, orang yang gak semangat dalam menjalani hidup, saudaraku, dia akan banyak kehilangan sesuatu.
Kehilangan apa? Yang pasti adalah kehilangan begini, kehilangan banyak kesempatan. Orang yang patah semangat pasti dia kehilangan banyak kesempatan. Nanti ending-endingnya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, temanku kok sekarang sudah seperti ini, tapi aku kok masih seperti ini. Padahal kalau kita perhatikan saudara, ternyata sebetulnya Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan, tapi kita tidak mau ambil kesempatan itu karena apa? Sudah patah semangatnya. Kita tidak bisa menjaga semangat hidup kita. Sebab itu di dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, coba dibuka. Amsal 18 ayat 14 berkata begini. Ayo kita baca sama ya. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang tidak bisa menjaga semangat hidupnya, itu diibaratkan bahwa semangat itu patah. Dan kalau semangat hidupnya itu patah, ada dampak yang negatif akan terjadi. Ada ancaman-ancaman yang membahayakan hidup saudara dan saya. Ancaman yang pertama yang berbahaya adalah kita akan banyak kehilangan kesempatan. Dan hari ini, tahun ini, jangan sampai kita kehilangan kesempatan lagi ya, kan? Tetap semangat. Kenapa kita harus semangat? Ya karena kita punya Tuhan yang semangat. Katanya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya harus seimbang dong. Tuhan tidak pernah putus asa, Tuhan tidak pernah menyerah. Kita pun juga begitu, belajar tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, supaya kita benar-benar bisa berjalan sama-sama dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Karena kalau orang itu tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan, nggak ada semangat saudara, nanti nggak akan bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Tuhan maunya A, saudara maunya B. Karena kita nggak nuntut, kita nggak nyampe. Kenapa? Sudah putus asa. Nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku seperti ini. Loyo. Nggak bisa. Saudara harus semangat. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik. Tahun lalu yang tidak baik, tahun ini pasti dibuat jadi baik. Kalau kita mau menjaga semangat hidup kita. Jangan sampai saudara patah semangatmu. Jangan. Lalu ada beberapa hal lagi saudara yang terjadi jika kita tidak bisa menjaga semangat hidup. Ada ancaman yang berbahaya yang kedua adalah kita akan kehilangan kesehatan. Berapa yang di antara kita saudara? Saya pernah mengalami hal ini, maka saya tidak mau terjadi lagi. Semua orang pasti pernah mengalami begini. Ternyata orang yang sakit batuk belum tentu itu karena virus. Orang yang sakit batuk belum tentu itu karena bakteri. Orang yang sakit batuk itu belum tentu karena ya mungkin kita makan gorengan minyaknya itu hitam, minyaknya kotor pas kita batuk. Enggak seperti itu. Memang ada kalanya batuk diakibatkan oleh virus, bakteri, atau kita makan salah begitu saudara. Tapi ternyata ada sesuatu yang kita tidak sadar, bahwa kalau kita ini semangat kita patah dalam menjalani hidup, tiba-tiba kita bisa batuk. Siapa di atas saudara pernah mengalami itu? Tidak ada. Oh, sakti semuanya. Luar biasa saudara. Ya. Siapa waktu saudara nggak pernah dekat dengan orang yang batuk, tidak pernah dekat orang yang mungkin riakan begitu, yang katanya menular, tapi tiba-tiba saudara batuk luar biasa. Dan selidik punya selidik, ternyata saudara punya beban hidup yang terlalu tinggi begitu ya. Patah semangatmu. Dan ini bahaya orang kalau tidak bisa menjaga semangat hidupnya. Dia akan kehilangan kesehatan. Yang pertama tadi, dia akan kehilangan banyak kesempatan. Yang kedua, kehilangan kesehatan. Itu pasti saudara. Pertanyaan lagi yang kedua, pernahkah di antara saudara nggak pernah keluar, tapi tiba-tiba badanmu panas? Tiba-tiba panas. Memang orang panas kadang-kala dalam dirinya ada sesuatu yang sakit, khususnya infeksi kali, lambungnya infeksi kali begitu, ya kan? Atau ada sesuatu yang tidak beres. Memang ada kalanya seperti, tapi
Orang yang patah semangatnya dalam menjalani hidup, putus asa, bisa tiba-tiba panas. Yang manduk-manduk itu orangnya. Siapa yang ngalami, saudara? Kemarin saya berkhotbah satu tempat, mereka langsung, saya pak. Gitu. Saya nggak pernah bergaul dengan orang batuk, tiba-tiba saya batuk. Selidik pak, saya punya beban yang luar biasa dengan keluarga. Patah semangat saya nggak semangat hidup pak. Ya itu dari saudaraku. Ya kita akan kehilangan kesehatan. Mau tidak mau itu akan terjadi. Sebab itu, ayo kita harus menjaga semangat hidup kita supaya kita tidak boleh patah. Orang kalau semangatnya patah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini masih panjang, saudara. Hidup ini bukan berbicara tentang saudara dan saya, tapi tentang Tuhan yang ada dalam diri kita. Bagaimana Tuhan bisa, orang-orang bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Ya kita harus jadi berkat bagi banyak orang dong. Belajar kita menjaga semangat hidup supaya Tuhan dimuliakan melalui kita. Amin. Ayo, yang tiba-tiba kadang-kadang pusing, tidak punya riwayat darah tinggi, tidak punya, ya saya tidak pernah makan yang macam-macam pak. Saya tidak pernah makan yang tinggi-tinggi kolesterol, ya nggak tinggi-tinggi amat. Apalagi saya ada lagi ngomong, saya tidak pernah makan ini pak, sapi, daging sapi. Saya tidak pernah makan daging babi, ya gitu. Tidak pernah makan santan. Tapi kenapa kok tiba-tiba kepala saya pusing pak? Selidik. Itu bukan karena makan, tapi karena engkau patah semangat. Amin. Ada nggak? Oh, pasti ada dong. Keluar pusing. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang tetap semangat, tidak pernah putus asa. Saudara jatuh, Tuhan angkat. Saudara keluar dari rencana Tuhan, keluar dari ceritanya Tuhan, dia tunggu kita. Dia tidak pernah putus asa untuk menunggu kita kembali. Ayo sama-sama semangat. Tuhan kita adalah Tuhan yang semangat. Kita pun juga harus jadi orang yang semangat, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Jalan serta Yesus. Gitu saudara. Bukannya begini, ngomongnya jalan serta Yesus, tapi loyo. Apa ya? Wis gini ini enaknya, udahlah wis. Ada kan yang pernah putus asa seperti itu? Loh ada. Kemarin saudara, kemarin kita tanya, siapa yang ingin cepat pulang? Ada satu orang, saya. Kenapa kalau cepat pulang? Bosan pak, hidup kok gini-gini aja. Itu putus asa namanya saudara. Bukan karena dia rindu Tuhan, enggak. Tapi dia ini putus asa, dia patah semangatnya. Apakah orang seperti ini boleh dikatakan jalan serta Yesus? Enggak. Tuhan kita ada Tuhan yang semangat. Ayo nak, berjalan dengan aku. Sama-sama nak, kita kerjakan selama kamu ada dalam dunia. Ayo nak, kita jalan sama-sama. Gitu saudara. Tuhan, ayo Tuhan, aku juga mau Tuhan. Ayo jalan sama-sama dengan aku untuk begitu. Bukannya loyo. Gimana nanti ya? Tahun lalu aja sudah seperti itu. Tahun ini gimana ya? Takut sebelum berperang. Jangan saudara. Alkitab katakan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Gak ada. Sebab itu hari ini pesannya adalah, ayo jaga semangat hidup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang semangat. Saudara pun juga harus semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Lalu langkahnya apa? Supaya kita bisa menjaga semangat hidup. Milikilah telinga yang mendengar. Bilang sama saya, miliki telinga yang mendengar. Bilang sama saya, miliki telinga yang mendengar. Tapi ada banyak kata-kata. Seringkali kalau kita banyak kata-kata, saudara, kadang-kadang kata-kata kita waktu kita lemah, patah gitu. Omongan kita ngawur kan, ngelantur. Enak ini apa ya? Wis, aku tak menghalalkan berbicara kan. Aku tak minta sana minta sini. Wis gak peduli apa kata orang, gak peduli apa kata dunia. Yang peduli, yang penting aku dapat duit, gak peduli. Dia ngomongin dirinya, akhirnya terpengaruh, hidupnya dirinya terpengaruh, dan akhirnya, wes iso ini,
ini nggak bisa lanjut. Ya kalau seperti ini ya seperti ini terus, nggak ada perubahan lah. Saudara, kenapa Tuhan itu menciptakan telinga itu dua, mulut satu? Ayo, tujuannya apa? Kalau seandainya mulut itu dua, telinga satu, bahaya saudara. Karena mulut itu terlalu bahaya gitu. Makanya dengan kita, Yakobus dikatakan begini, bahwa lidah kita ini seperti api, biarpun kecil bisa membakar seluruh hutan. Ini perkataan kita ini, kadang-kadang bisa menghancurkan diri kita. Gak iso aku, bes ini yang ini. Kita hanya bisa berkata-kata karena hanya sebatas mata memandang. Padahal Tuhan sedang menunggu kita di jauh sana. Ada kesuksesan, ada berkat yang menanti. Nah, di zaman mungkin kita nggak bisa melihat. Kita nggak bisa lihat, saudara. Kita harus beriman. Sebab itu kita harus belajar banyak mendengar. Tuhan ciptakan telinga dua ini supaya kita lebih dulu banyak mendengar, bukan banyak kata-kata. Orang Surabaya katanya banyak bacot. Enggak, saudaraku, ya. Kenapa Tuhan menciptakan telinga itu dua, bukan satu? Supaya kita ini lebih cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Artinya apa? Lambat untuk komplain, lambat untuk protes. Tapi kita cepat mendengar apa kata Tuhan melalui firman. Sebab Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa, saudara? Firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Miliki telinga yang mendengar. Mendengar apa? Firman. Bukan mendengar apa yang di luar sana. Karena itu perkataanmu ini bisa mempengaruhi apa yang ada di dalammu. Lebih baik kita banyak mendengar firman Tuhan, lalu lambat untuk berkata-kata supaya nggak salah ngomong. Banyak pertengkaran terjadi di mana-mana karena salah ngomong, ya kan? Belum dengar baik-baik tapi sudah bacot, sudah kata orang Surabaya. Ya. Tuhan ciptakan dua telinga, satu mulut aja bisa geger, apalagi kita diciptakan dua mulut. Mana jadinya ya? Rumah tangga saja karena satu mulut bisa gegeran. Apalagi kalau setiap anggota rumah tangga itu keluarga diciptakan satu orang dua mulut. Heboh saudara kamu, ya kan? Tuhan ciptakan dua telinga. Kita harus lebih banyak cepat mendengar daripada berkata-kata. Amin. Lebih banyak mendengar firman Tuhan. Orang dunia ngomong, gak mungkin tahun ini gak enak, tahun ini tak, ya sudah lah. Saya tidak mau dengar dengan prediksi orang-orang di luar sana, saudara. Saya mendengar apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Karena seringkali kata manusia itu bertolak belakang dengan kata Tuhan. Kalau dunia ngomong tahun ini gak mau baik keadaan ekonomi, ya. Tapi ingat, perekonomian kita bukan daripada dunia. Ekonomi kita dari surga. Tidak terpengaruh oleh keadaan resesi di dunia. Amin, saudara. Ayo, dengar itu, dengar. Dan untuk menjaga supaya kita bisa menjaga semangat hidup kita, yang kedua adalah milikilah fokus yang benar. Miliki fokus yang benar. Apa artinya? Karena banyak orang yang tidak sadar dia fokus pada yang salah. Contohnya apa? Fokus yang tidak benar, saudara. Fokus yang salah. Kita suka sekali bangga dengan masa lalu kita. Contohnya apa? Sakit hati itu loh, bangga. Sampai kapanpun, Pak, aku tidak mau ngampuni orang itu. Aku lihat orang itu, Pak. Apalagi saudara aku, Pak. Semua, Pak. Padahal itu masa lalu, saudara. Dia fokus kepada masa lalunya, itu nggak benar. Ada orang yang sukanya berbicara itu dulu. Kalau ada saya ngomong, nggak dulu, sekarang. Masa lalumu bukan, masa depanmu bukan ditentukan oleh masa lalumu. Masa depanmu ditentukan oleh masa sekarang. Kalau kita salah fokus, kita tidak akan bisa semangat. Kita tidak akan bisa menjaga hidup, sudah. Menjaga semangat ini hidup harus kita jaga. Kalau kita sudah punya planning, ayo
aku ingin tahun ini yang kuliah, aku harus punya IP yang tinggi, minimal 4. Wah, itu betul. Bukan minimal 4 ya. Ya minimal 3,5 begitu ya. 3,5. Ya. Ayo kejar itu, fokus yang benar. Itu yang akan membuat kita semangat tuh. Jangan sampai kita ini ada di yang 14B tadi. Patah semangat jangan. Kalau kita ingin yang ada di 14A, orang yang bersemangat dalam menanggung deritaannya, ayo kita harus memiliki fokus yang benar. Yang masih kuliah, ayo fokus semua apa tahun ini? Saya ajari kalian. Buat planning tahun ini, mau tergenapi atau tidak tergenapi menurutmu itu bukan urusan. Yang terpenting kau punya planning. Amin. Karena Alkitab kata begini, seringkali Tuhan itu menjawab segala sesuatunya itu lebih daripada apa yang kita doakan dan kita rencanakan. Karena itu saudara harus punya planning. Kita harus fokus ke sana. Jangan fokus ke masa lalu. Engkau bukan hidup di masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Yang ada adalah masa sekarang untuk menentukan ke masa yang akan datang. Miliki planning yang jelas. Jangan ngomong begini, tahun ini apa yang kamu berbuat? Gak ngerti, mengalirkan bisa. Ngalir kemana? Hidup bukan mengalir loh. Hidup itu harus ada rencana. Tadi sudah saya katakan bahwa mau tergenapi atau tidak, yang terpenting kita ada rencana. Dan Tuhan biasanya akan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk tidak punya rencana. Jangan sampai kita gara-gara dulu pernah gagal, dan berapa kali kita gagal lalu kita takut berencana. Ada banyak orang-orang yang merasakan gagal tahun demi tahun. Akhirnya dia takut untuk merencanakan. Aku tidak berani merencanakan, Pak. Aku takut gagal lagi. Ada orang-orang seperti itu, saudara. Ayo fokus yang sekarang. Bikin rencana. Tuhan, aku rindu ini, aku rindu itu. Ayo, fokus yang benar. Itu yang akan membuat kita bisa menjaga semangat hidup kita. Amin. Yang rindu tahun ini punya rumah, gak apa-apa. Tuhan aku ingin tahun ini punya rumah, gak apa-apa saudara. Kalau saja Tuhan gak rencana saudara gak terjawab, berarti ada sesuatu yang lebih indah lagi Tuhan sediakan. Yang terpenting saudara punya fokus yang benar, jangan fokus yang salah. Amin. Lalu yang ketiga, supaya kita dapat menjaga semangat hidup kita, yang ketiga adalah konsisten mengucap syukur. Banyak orang yang tidak bisa konsisten. Mengucap syukurnya hanya kadang-kala kalau ingat Tuhan, Pak. Tapi kalau ingat setan, saya tidak syukur, Pak. Kalau semua sudah ada, semua serba ada, semua serba melimpah, mengucap syukur. Itu gak diajarkan oleh Tuhan, saudara. Yang diajarkan adalah begini, kita harus belajar konsisten. Konsisten artinya apa? Continue. Terus menerus mengucap syukur apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur setiap pagi, setiap saat. Gak boleh kita hanya melimpah saja, kita mengucap syukur. Tapi waktu kita ada masalah, kita tidak mengucap syukur. Kenapa ada orang-orang yang biarpun dia ada masalah, dia tetap excited, tetap dia semangat, karena dia konsisten mengucap syukur. Dia katakan begini, Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima segala kemenangan dan konsisten. Aku punya Tuhan yang besar. Aku mengucap syukur punya Bapa yang luar biasa. Mengucap syukur. Masalah tetap ada. Oh iya. Keadaan masih gak ada. Oh iya. Saudara konsisten mengucap syukur, bukan merubah keadaan yang ada di luar. Waktu kita belajar konsisten mengucap syukur, sebenarnya yang dirubah itu diri kita.
Yang mungkin awalnya kita gampang sungut-sungut menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi waktu kita belajar untuk konsisten terus menerus mengucap syukur dalam segala keadaan, apakah keadaan sekitar kita berubah? Tidak berubah. Yang berubah diri kita. Semakin kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Secara amin. Ya kan? Jadi kita konsisten mengucap syukur, bukan merubah keadaan. Enggak. Yang berubah itu kita, diubah oleh Tuhan. Dari cara pandang dari hati yang suka putus asa, gampang putus asa, akhirnya kita nggak gampang putus asa. Kita semangat. Hari-hari ini ada banyak orang-orang sudah mulai patah semangat hidup. Gimana ya? Pernah ada orang-orang yang saudara tiba-tiba kirim ke WA saya, rekening, kaget saya, loh, ngapain kirim saya rekening? Ini. Saya kan saudara. Kamu punya Tuhan kok, ngapain kok kirim-kirim rekening ke orang gitu? Ya kamu tunjukkan ke Tuhan, aku punya rekening, perlu diisi gitu dong. Ada beberapa orang saudara sampai ngirim di status juga, kirim status rekening, bukan rekening orang saudara, rekening tabungan gitu. Itu maksudnya apa? Kalau kamu ngomong aku punya iman, ya sudah, kamu nyatakan iman di depan Tuhan, jangan iman melalui status. Itu bukan beriman dengan Tuhan, tapi beriman supaya orang lain belas kasihan kepada saudara. Salah itu. Saya banyak menjumpai saudara. Ada saya punya teman di satu tempat juga begitu. Saya tegur, bro, lo sudah pelayanan gini, kamu ngapain kok masang seperti ini? Atas namamu lagi, jelas lagi. Terus kamu kirim lagi ke status jumlah rekeningmu 3 berapa, lalu kau tulisi hidup dengan iman. Itu bukan dengan iman, bro. Kamu iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan atau iman kepada orang-orang yang akan tergetik hatinya? Gitu. Marah saudaraku. Loh, saya kan mempraktikkan iman, bukan seperti itu iman. Iman itu urusannya bukan kamu dengan manusia. Iman itu urusannya kamu dengan Tuhan. Amin. Mengucap syukur, konsisten. Saya belajar saudaraku, biarpun rekening kadang-kala ya naik turun begitu. Ya saya Tuhan mengucap syukur, terima kasih. Aku percaya aku punya Tuhan yang baik. Dan aku percaya Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, tidak akan pernah membiarkan rekeningku kosong. Gitu saudara. Diimani begitu. Dan tiba-tiba ada orang-orang yang mungkin saya tidak terpikirkan begitu, tiba-tiba Pak, kadang-kala saya gini saudara, orang-orang tidak pernah ngomong kalau transfer ke saya tidak tahu. Untuk saya punya M-Banking 2, saya buka, kadang-kadang saya buka malam-malam, loh kok tambah ya, dari siapa ini ya? Akhirnya saya lihat, oh dari ini, kaki saya saudaraku. Gak pernah ada yang tahu pergumulan saya dengan istri saya, gak pernah ada yang tahu. Tidak pernah ada yang tahu. Dan masih banyak gereja yang butuh dibantu. Cuma saya tidak pernah minta-minta ke siapa-siapa, tidak saudara. Kalau saya ada berkat, Tuhan kasih berkat, saya bagikan. Karena sesuatu yang saya tahu ada orang membutuhkan terus saya tidak bisa ngasih, itu rasanya hati saya itu hancur. Istri saya juga gitu. Kita ini kalau melihat orang yang susah itu tidak tahan saudara. Ya, apalagi orang itu tidak pernah ngomong sesuatu, tidak pernah minta-minta, tapi kita tahu bahwa dia itu butuh, kita tidak tahan. Dan itu sakit di sini. Tuhan, aku ingin memberikan, tapi gimana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya mengucap syukur saudara Tuhan. Aku percaya bahwa rekening ini tidak akan pernah kosong. Banyak hal ditransfer berapa. Saya tidak mau bersaksi berapa. Saya tidak mau saudara. Karena berapa? Ya, yang penting Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Semangat. Ucap syukur itu konsisten. Bukan pas ada mengucap syukur, pas gak ada berhenti ucap syukur, ngomel. Engkau akan kehilangan semangat, engkau akan patah semangatmu. Karena sesungguhnya orang yang konsisten mengucap syukur, konsisten mengucap syukur, sebetulnya dia sedang menutupi semua celah yang ada dalam hidupnya. Siapa itu? Yang sukanya kalau ada celah sedikit dia masuk. Siapa itu namanya? Setan. Iblis.
yang suka melemahkan saudara. Kalau saudara putus asa dalam perjalanan hidup, tidak pernah ada konsisten mengucap syukur, ada celah yang masuk, iblis langsung ngomong, lihat, kamu katanya orang Kristen itu diberkati, dicukupi, lihat kamu makan aja tak bisa. Ayo, bener nggak? Salah itu. Karena saudara ngeliat juga, katanya orang Kristen itu tidak pernah kekurangan, katanya Tuhan kasih kita makan, katanya kita beli ini, kenapa aku udah datang di gereja kok seperti ini hidupku ya, nggak pernah ada perubahan. Itu iblis. Kalau ada putus asa, patah semangat, itu adalah celah bagi iblis untuk masuk. Amin. Karena itu waktu kita belajar untuk memiliki konsisten mengucap syukur, kita sedang menutup semua celah yang ada dalam diri kita, sehingga tidak ada satupun yang ada celah. Iblis jangan bisa masuk dalam diri kita dan mempengaruhi. Karena itu betapa pentingnya kita konsisten mengucap syukur. Saudara bisa semangat hidup. Orang kalau konsisten mengucap syukur, saudara, dia tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar. Contohnya begini, saudara yang ngontrak, mungkin bulan depan sudah habis kontrakmu. Ini kalau orang konsisten mengucap syukur, dia ngomong begini, aku percaya, aku punya Tuhan yang luar biasa. Yes, aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Aku bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Yes, itu saudara, itu orang yang punya ini konsisten mengucap syukur. Mungkin orang-orang di sekitar ngomong begini, gila dia. Dia nggak ada uang, bulan depan udah habis kontrak. Saudara mengucap syukur konsisten terus menerus, itu bisa mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Siapa yang mau semangat terus menjalani hidup? Gak ada yang bikin mati ya. Gak ada yang bikin mati ya. Gak ada yang bikin mati ya. Emang yakin kalau mati langsung surga gitu? Hah? Dengan engkau putus asa, patah semangat, terus mati, tempatmu di mana? Hah? Si banter di mana? Nah, yang ngomong anak muda ya tahu ya, neraka kan suka. Makanya jangan bangga dengan, aku pengen, sudah aku tidak mau di sini lagi. Ya kalau saudara ini begitu, Tuhan aku rindu engkau, aku mencintai engkau, dia saudaraku. Tapi kalau saudara patah semangat hidup, kalau perubahan hidup ini gini aja, ditinggalkan anak, ditinggalkan menantu, semua meninggalkan saya nggak punya apa-apa, saya bosan hidup saya pengen mati. Patah semangat, tempatnya nggak di surga, tempatnya surga. Bedanya surga dengan surga apa ya? Beda tulisan. Ya, ayo jangan putus asa. Saya mengharap kita semuanya, ayo jangan putus asa. Ya, ayo semangat, jaga semangatmu. Sebab kita punya Tuhan yang semangat, tidak pernah putus asa. Amin. Ada lagu yang kata begini. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sama-sama yang bisa. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala-Mu, musim hidupku. Tahu ya lagunya ya? Tak terbatas
terbatas kasih-Mu, tak terguna jalanku. Kau yang ku percaya di segala-mu hidupku. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang tak terbatas, saudara. Tapi seringkali kita membatasi Dia. Dia itu Tuhan yang semangat tuh. Dia tuh kepengen supaya kita berjalan bersama dengan Dia. Tapi harus seimbang. Tuhan itu Tuhan yang semangat. Kita pun juga harus semangat menjalani hidup. Amin. Siapa di antara saudara hari-hari ini sudah mulai putus asa, mulai patah semangat? Hati-hati. Orang yang patah semangat akan kehilangan banyak kesempatan. Orang yang kehilangan semangat, dia akan banyak kehilangan kesehatan. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tidak semua penyakit berasal dari benar-benar itu sakit, tapi sering kali karena patah semangat. Amin. Siapa di antara saudara yang hari-hari putus asa? Yang Tuhan mau bangkit. Kalau kamu ingin berjalan dengan aku, bangkitlah. Kalau saya boleh, sudah boleh saya pakai dengan bahasa saya. Ya, Tuhan ngomong begini. Yeremia, kamu harus terus bangkit. Karena aku adalah Allah yang juga bangkit, Allah yang semangat. Kamu harus semangat karena aku Allah yang semangat. Ayo kita berjalan sama-sama. Kita seimbang jalan-jalan gitu. Saling semangat, saling bercerita. Tuhan, aku gini tuh, iya Tuhan, iya nak, aku ingin kamu sampai ke garis akhir. Ayo semangat nak. Tuhan ingin kita sampai garis akhir. Tuhan tidak mau kita di tengah-tengah terus putus. Tidak mau, saudara. Ayo semangat dong. Semangat. Kasih tahu kirim, aku harus semangat. Aku harus semangat. Yang muda-muda, masih panjang ceritamu, masih panjang cerita yang Tuhan buat dalam hidup. Amin. Ayo jangan putus asa, saudara. Jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan luar biasa. Bagaimana cara supaya kita bisa menjaga sama Yang pertama tadi apa? Miliki telinga yang mendengar. Yang kedua, miliki fokus yang benar. Yang ketiga, miliki konsisten mengucap syukur. 3 hal yang saudara lakukan, saya percaya kita akan tetap semangat dalam hidup ini. Dan orang yang bersemangat, Alkitab katakan, dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung masalah.